Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah pembelajaran TIK di SD atau MI, yang beranggotakan saya, Dinar Nurfadila, NIM 203190227, dan Faizatul Makfiroh, NIM 203190237. Kelompok kami akan membahas tentang keterkaitan teknologi informasi dengan pendidikan MI atau SD. A. Perkembangan teknologi informasi dalam pendidikan. Perkembangan zaman yang terjadi hingga saat ini tak lepas dari segala aspek dalam kehidupan, seperti halnya di bidang sosial, budaya, ekonomi, seni, sampai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Hingga saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi yang paling pesat perkembangannya. TIK memiliki dua aspek, yang pertama aspek teknologi informasi dan yang kedua aspek teknologi komunikasi. Keduanya saling berhubungan atau tak terpisahkan, sehingga sering disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Manusia tidak akan bisa menghindar dari perkembangan TIK di zaman modern ini. Hampir semua umat manusia mengetahui dan dapat memanfaatkan TIK dalam kehidupan. Berkembangnya penggunaan TIK ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama dari pelatihan ke penampilan, yang kedua dari ruangan kelas ke di mana dan kapan saja, ketiga dari kertas ke online atau saluran, keempat fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan yang kelima dari waktu siklus ke waktu nyata. Interaksi yang terjadi antar guru dan peserta didik dapat dilakukan melalui media telepon, komputer, internet, email, dan lain sebagainya. Tidak hanya tatap muka saja. Penggunaan sarana TIK ini tak lepas dari usaha guru untuk terus mengembangkan pencapaian pada proses pembelajaran. Maka guru hendaklah mengetahui cara penerapannya semaksimal mungkin. Teknologi informasi dalam kegiatan belajar. Peserta didik dalam proses pembelajaran yang menerapkan TIK akan terbantu pada mengolah kata, membuat grafik, membuat portofolio, dan lain-lain. Sedangkan bagi guru dapat terbantu dalam hal pencapaian tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan penyampaian materi dalam bentuk audio, visual, sampai audio visual. Keberhasilan proses pembelajaran dapat terlihat dari perubahan siswa yang mengikuti lingkungan ciptaan guru, sebab belajar sendiri merupakan perubahan dari proses interaksi individu dengan lingkungan. Peran teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah proses yang bisa membantu untuk memberikan pelajaran maupun pengetahuan terhadap peserta didik dalam kegiatan mengajar yang efektif. Teknologi ini berhubungan melalui metode pembelajaran yang efektif bagi guru untuk menggapai proses belajar yang maksimal dan efektif sesuai peraturan kependidikan. Melalui alat teknologi pendidikan menunjukkan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru harus tetap memegang peranan yang penting. Pada saat ini, masih ada beberapa guru yang memakai proses pembelajaran menggunakan sarana buku dan media papan tulis. Akan tetapi, saat ini guru dituntut untuk menggunakan media yang baik melalui pemanfaatan teknologi pada seperti saat ini, yaitu media PowerPoint atau PPT, media gambar 3 dimensi, dan alat media pembelajaran lainnya, agar menjadi pendukung proses pembelajaran yang modern dan canggih. C. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua sudut pandang. Teknologi informasi yaitu melingkupi seluruh urusan yang terkait proses, seperti pemakaian alat bantu dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu seluruh yang bertautan melalui pemakaian alat bantu untuk mengerjakan dan untuk memindahkan data dari perangkat satu ke perangkat lain. Jadi, teknologi informasi dan teknologi komunikasi memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan.
Macam-macam sumber dan media pembelajaran berbasis TIK yang bisa dimanfaatkan oleh guru sekolah dasar dalam proses pembelajaran yaitu A. Media visual meliputi gambar, sketsa, diagram, cards, grafik, kartun, poster, peta, dan global. B. Media dengar meliputi radio, magnetik, tape recorder, magnetic set recorder, dan laboratorium bahasa. C. Project still media meliputi slide, film strip, overhead project, mikrofilm, mikroprojektor. D. Project motion media meliputi film, televisi, CCTV, video tape recorder, dan komputer. Ada 3 fungsi media TIK. A. Memotivasi minat atau tindakan untuk memenuhi fungsi motivasi. Media pengajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa. B. Menyajikan informasi, isi, dan bentuk penyajian ini bersifat amat umum. Berfungsi sebagai pengantar, ringkasan, atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau teknik motivasi. C. Memberi instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. D. Kompetensi penguasaan TIK bagi guru sekolah dasar. Guru sebagai tenaga profesional harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi agen pembelajaran sehat jasmani, rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seorang guru harus terus mengembangkan profesionalitasnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi guru dalam bidang TIK yang dimaksud yaitu keterampilan guru dalam hal menguasai dan mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan perangkat TIK. Standar kompetensi guru yang harus dilakukan pada penguasaan TIK adalah 1. Guru harus bisa mengoperasikan komputer personal dan periferal atau perangkat pendukung. 2. Penyusun, menginstalisasi, men-setup, merawat, dan melacak beserta memecahkan masalah di komputer personal. 3. Melaksanakan pemrograman komputer menggunakan cara salah satu bahasa pemrograman mengarah ke objek. 4. Dapat mengolah kata-kata atau word processing memakai komputer personal. 5. Mengerjakan lembar kerja atau spreadsheet beserta grafik memakai komputer personal. 6. Mengelola pengkalan data atau database memakai komputer personal maupun komputer server. 7. Melakukan presentasi interaktif yang melengkapi kaidah komunikasi visual interpersonal. Solusi meningkatkan kemampuan penguasaan TIK bagi guru. Sebagai solusi tentang meningkatkan kemampuan penguasaan TIK bagi guru, bisa melakukan beberapa hal seperti 1. Mengirim guru supaya untuk mengikuti kegiatan penataran, seminar, pembinaan, dan workshop mengenai TIK. 2. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan sosialisasi TIK pada semua guru melalui cara mendatangkan narasumber ahli. 3. Memenuhi berbagai sarana dan media berbagai TIK yang mampu menunjang kegiatan pembelajaran. 4. Melatih dan melakukan pembelajaran melalui berbagai strategi dan metode berbasis TIK. Walaupun tidak seluruh sekolah mampu dan bisa menjalankan secara efektif. 5. Membentuk studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju lagi pada bidang TIK-nya. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi TIK guru SDMI.
Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi guru untuk memanfaatkan TIK untuk pembelajaran terdiri dari dua bagian. Yang pertama, faktor yang bersumber dari dalam diri guru sendiri atau internal. Yang kedua, faktor yang bersumber dari luar diri guru itu sendiri atau eksternal. Berikut faktor yang bersumber dari dalam diri guru itu sendiri atau internal sebagai berikut. 1. Perilaku guru saat menerima pergantian dari pertumbuhan model pembelajaran. 2. Pemahaman kompetensi guru terhadap beraneka ragam perangkat TIK. 3. Kesan guru terhadap peran dan fungsi TIK di sekolah dasar. 4. Ide guru untuk belajar mandiri dan bekerja sama. 5. Perlu mempunyai rasa percaya diri guru ketika menghadapi beraneka ragam tantangan. Selanjutnya, faktor yang berasal dari luar diri guru itu sendiri atau eksternal. Di antaranya, 1. Support pemerintah dan kepala sekolah terhadap pengembangan profesionalisme guru. 2. Tersedianya perangkat TIK di sekolah dan di kelas yang memadai. 3. Guru berpartisipasi dalam pelatihan pada bidang penataan bahan belajar dan strategi pembelajaran yang menggunakan TIK. 4. Melihat ke sekolah lain yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk memanfaatkan TIK selama pembelajaran belum ada di sekitar guru. G. Pembelajaran berbasis TIK dengan penerapan berbasis online. Pembelajaran berbasis online di bidang pendidikan telah banyak merubah paradigma penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. Guru kelas menjadi sebutan untuk guru sekolah dasar karena mayoritas proses pembelajaran di sekolah dasar dikelola oleh guru kelas. Guru kelas mempunyai peran mengintegrasikan pembelajaran berbasis online, sehingga dapat menjadikan TIK sebagai sarana untuk media pembelajaran online. Guru diharuskan mampu mengoperasikan berbagai aplikasi pendidikan seperti WhatsApp, Zoom, e-learning, Classroom, dan lain sebagainya yang dapat mendukung berjalannya pembelajaran berbasis online. Penguasaan terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku dunia pendidikan. Sekian pembelajaran TIK di SDMI dengan judul Keterkaitan Teknologi Informasi dengan Pendidikan SDMI dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.